Di sini saya akan menjelaskan mengenai permulaan biologis dalam psikologi perkembangan. Yang pertama, perspektif evolusioner, seleksi alam dan perilaku adaptif. Seleksi alam atau natural selection adalah proses evolusi yang menetapkan makhluk yang paling berpeluang beradaptasi dalam lingkungan akan menjadi makhluk yang dapat bertahan hidup dan berproduksi. Perilaku adaptif atau adaptive behavior adalah perilaku yang dapat mendukung kelangsungan hidup organisme di habitat alam. Psikologi evolusioner atau evolusioner psikologik mementingkan adaptasi, reproduksi, dan survival of the fittest untuk membentuk perilaku. Yang pertama, psikologi perkembangan evolusioner. Manusia memerlukan waktu yang lama untuk kematangan mereka karena otak manusia yang lebih besar dibandingkan makhluk lainnya. Yang kedua, mengoneksikan evolusi dengan perkembangan masa hidup. Yang ketiga, evaluasi terhadap psikologi evolusioner. 2. Landasan genetik dari perkembangan. Yang pertama, gen kolaboratif. Kromosom merupakan struktur seperti benang yang tersusun dari DNA. DNA merupakan suatu molekul kompleks yang memiliki bentuk seperti heliks ganda yang mengandung informasi genetik. Gen merupakan unit informasi genetik yang tersusun dari DNA. Yang kedua, gen dan kromosom. Gen-gen bersifat tahan lama dan dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Ada 3 proses yang dapat menjelaskannya, yaitu 1. Mitosis. Mitosis adalah proses terbentuknya 2 sel baru dan 23 pasang kromosom. Yang kedua, meiosis. Meiosis adalah bentuk khusus dari pembelahan sel yang membentuk sel telur dan sperma. Yang ketiga, pembuahan. Proses penggabungan antara sel telur dan sperma yang kemudian membentuk sel tunggal yaitu zigot. Sumber-sumber variabilitas setiap gen, kromosom, dan DNA yang ada pada manusia pada dasarnya diperoleh dari penggabungan sel dari orang tua mereka. 3. Prinsip-prinsip genetika. 1. Prinsip gen dominan resesif. 2. Gen terkait jenis kelamin. 3. Imprinting genetis. 4. Pewarisan poligenis. 4. Abnormalitas yang terkait kromosom dan gen. Menangani abnormalitas genetik bisa dilakukan dengan memberikan hasil analisis genom yang mengungkap resiko penyakit mengenai keturunan seseorang. 5. Tantangan dan pilihan reproduksi. Yang pertama, tes diagnostik prakelahiran yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan janinnya normal atau tidak. Yang kedua, infertilitas dan teknologi reproduksi. Infertilitas merupakan gangguan yang menyebabkan suatu individu tidak bisa memiliki keturunan setelah 12 bulan berhubungan seks tanpa kontrasepsi. Teknologi tinggi yang dapat membantu reproduksi, salah satunya adalah IVF atau in vitro fertilization. Yang ketiga, adopsi. Adopsi merupakan proses sosial yang sah untuk membentuk relasi antara orang-orang yang tidak memiliki hubungan biologis. 6. Interaksi herediter dan lingkungan. Debat mengenai bawaan pengasuhan. Yang pertama, genetika perilaku. Yang kedua, korelasi hereditas lingkungan. Yang dimana korelasi ini terbagi menjadi 3. Yang A, korelasi genotip lingkungan pasif. Yang B, korelasi genotip lingkungan evokatif. Yang C, korelasi genotip lingkungan aktif. Yang ketiga, lingkungan yang dialami bersama dan yang tidak dialami bersama. Yang keempat, pandangan epigenetik dan interaksi gen dengan lingkungan. Yang pertama, pandangan epigenetik menekankan pada timbal balik yang terus-menerus antara faktor hereditas dan lingkungan. Yang kedua, interaksi gen dengan lingkungan. Interaksi antara variasi terukur yang spesifik dari DNA dan aspek terukur yang spesifik dari lingkungan. Kesimpulan mengenai interaksi genetik lingkungan. Seorang psikolog bernama Myers mengatakan, dalam kenyataannya, kita adalah penghuni dan pencipta dunia kita. Kita adalah produk dari gen dan lingkungan kita, namun aliran sebab akibat yang membentuk masa depan berada dalam pilihan-pilihan kita di masa kini. Pikiran memiliki kekuatan, harapan, tujuan, dan ekspektasi kita mempengaruhi masa depan kita.